Halo guys, perkenalkan nama saya Saiful Rahman. Tema hari ini kita akan membahas dan menanggapi wabah virus corona. Bagaimana sih tanggapan saya mengenai wabah tersebut? Tanggapan saya, wabah tersebut itu sudah ada sejak dulu. Ketika berada di Cina itu sudah ada sebelum dia bermutasi menjadi COVID-19. Sebelumnya ada COVID-1 sampai 19. Wabah ini sebenarnya cukup meresahkan sehingga menjadi pandemi dunia. Sekarang sudah terbukti bahwa di sekitar saya itu sudah ada penyemprotan disinfektan sekitar 2 minggu sekali hingga yang akhir ini 1 minggu sekali. Itu membuktikan bahwa wabah tersebut sudah menjadi-jadi atau sudah merajalela ke segala kalangan, baik itu tua muda maupun masyarakat biasa seperti kami. Ya, gejala wabah tersebut itu bisa dibilang hampir sama dengan gejala-gejala umum pada umumnya, yaitu yang pertama itu demam tinggi. Yang pertama demam tinggi sekitar 38 derajat Celcius demam tinggi tersebut. Yang kedua batuk kering atau batuk tidak berdahak. Pada fase tersebut virus corona sudah menginfeksi saluran pernapasan manusia. Yang ketiga, sesak nafas, badan terasa pegal, pusing, dan seterusnya. Itulah. Kelemahan virus ini sebenarnya cukup gampang, bahwa virus ini dikatakan oleh beberapa ahli akan mati bila terkena disinfektan atau deterjen, sabun cuci, dan sebagainya. Namun keunggulan atau kehebatannya virus ini, perkembangannya itu sangat cepat. Meskipun dia itu tidak bisa hidup di udara. Jadi wabah ini cukuplah merajalela pada semua kalangan. Contohnya di Italia saja. Pada awal mulanya virus ini ada, mereka sangat menyepelekan sehingga pada negara Australia tersebut mereka mengalami wabah ini sangat mencekam di sana, bahwa mereka di sana terisolasi di negara mereka sendiri dan tidak bisa melakukan aktivitas. Di Indonesia kita belum mengadakan lockdown, karena kenapa? Kalau kita diadakan lockdown, Indonesia pasti akan kehilangan sumber daya alamnya, karena tahu sendiri di Indonesia itu masih banyak sumber daya alamnya. Kalau tidak ada yang mengekspor, maka hal tersebut akan hilang. Yang kedua, birokrasi di Indonesia itu masih sangat bisa dibilang, apa yang harus diterima seorang pemimpin itu hanyalah apa yang ingin mereka dengar. Jadi di Indonesia itu kita tidak mengadakan lockdown, itu adalah nilai plus tersendiri. Karena di Indonesia berbentuk kepulauan, sehingga menjadikan pulau ini akan sulit dijamah oleh virus-virus tersebut karena masyarakatnya terpencar. Contoh kasusnya yang banyak terjadi itu hanya di Pulau Jawa, contohnya di Jakarta. Karena pada masyarakat tersebut mereka memiliki kepadatan penduduk yang sangat padat, sehingga migrasi dan transmigrasi selalu ada pada daerah-daerah di Jawa. Jadi solusi dari pandemi ini adalah pencegahan. Bagaimana kita mencegah virus tersebut agar tidak hidup di Indonesia? Pencegahan yang pertama ikuti instruksi dari pemerintah. Yang kedua, tetap mengisolasi diri atau bahasa kerennya itu di rumah saja. Yang ketiga, social distancing atau membatasi lingkungan sosial. Yang selanjutnya yaitu gunakan hand sanitizer jika ada dan masker. Yang keempat, cuci tangan dan jaga kebersihan setelah dan sebelum beraktivitas. Cuci pakaian setelah beraktivitas. Dan yang terakhir yang paling harus kita ingat, jangan panik dan tetap semangat untuk kedepannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat ini ya guys,